Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan melakukan tahapan program pada akar bahan bonsai anting putri on the rock. Setelah kemarin kita membuat program dasarnya, sekarang kita akan melanjutkan tahapan program akarnya agar nantinya bahan anting putri kita yang sederhana ini bisa terlihat menjadi lebih indah. Nah, ini adalah tahapan awalnya yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Teman-teman dapat melihat di video saya sebelumnya untuk tahapan awalannya ini. Sebenarnya dari tahapan awalnya kemarin kita bisa langsung melakukan tahapan berikutnya, tapi karena kemarin bahannya ini tidak terlihat begitu subur dan sehat, jadi kita harus menyuburkannya dulu, menyehatkannya dulu, baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, ini dia sudah subur, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah kita akan melakukan pemecahan akar pada akar yang paling dominan. Jadi akar yang paling dominan kita potong, kita sisakan beberapa senti saja, sedikit saja dari atas, sehingga nanti dia memecah dan tumbuh memeluk pada batu. Jadi kita mulai dengan satu akar saja dahulu. Ini langsung saja kita eksekusi. Pertama yang kita lakukan sebelum kita melakukan pemotongan pada akar dominannya ini, kita melakukan pengikatan pada dasar akarnya sehingga bahan program bonsai kita ini menempel erat pada batunya. Teman-teman dapat menggunakan alat pengikat apa saja, yang jelas bahan programnya ini menempel erat pada batu yang akan kita tempelkan ini. Jadi usahakan sebelum kita memotong akarnya, bahan program bonsai kita ini benar-benar menempel erat pada batunya. Selanjutnya kita dapat melakukan pemotongan akar pada akar yang paling dominan. Dalam artian akar yang tumbuhnya paling besar. Teman-teman dapat melakukan perkiraan seberapa panjang akar yang akan kita potong. Nah, ini sudah kita potong. Saya menyisakannya seperti ini. Jadi tidak usah dibongkar, kita potong saja bagian bawahnya agar perakaran dasarnya tidak terganggu. Lalu kita dapat sedikit merapikannya, memotongnya agak sedikit miring agar penampang pertumbuhan akarnya nanti juga semakin besar. Dengan pemotongan seperti ini kita harapkan nanti akar-akar yang tumbuh akan menjadi lebih banyak. Ini adalah hasil penampakan setelah kita melakukan pemotongan pada akar yang dominan. Jadi kita tetap menyisakan dua akar sebagai penopangnya agar ia tetap bisa tumbuh subur nantinya, menunggu akar dari bekas potongan yang kita lakukan ini tumbuh. Selanjutnya kita bisa menutupi permukaan akar yang telah kita potong tadi dan menutupi semua permukaan batunya dengan menggunakan kokopit atau moss. Ini di sini saya menggunakan kokopit yang tercampur dengan andam. Jadi andam itu adalah humus yang berasal dari jenis paku-pakuan. Nah, ini kita menutupinya, menutupi semua permukaan batunya dengan kokopitnya ini. Kokopitnya usahakan sedikit lembab, jadi dia bisa merekat pada batunya dan kita lebih gampang untuk penempelannya. Tidak usah terlalu tebal-tebal, yang penting ada media yang bisa kita letakkan di sana
yang nantinya bisa menjadi media pertumbuhan akar dari bekas potongan yang kita lakukan tadi. Teman-teman bisa menutupi semuanya, menutupi juga akar-akar yang tadi tidak terpotong, dengan harapan dari akar-akar yang tidak dipotong ini juga nantinya ada keluar akar-akar halus, sehingga nantinya mempermudah kita dalam melakukan tahapan selanjutnya. Jadi kalau misalkan di akar-akar yang tidak kita potong tadi keluar akar-akarnya, setelah akar utama yang tadi kita potong, untuk tahap selanjutnya kita menjadi lebih gampang. Karena di akar lainnya yang tadi tidak terpotong sudah ada tumbuh akar-akar. Nah, jadi baiknya kita menutupi semuanya, berharap di akar yang tidak kita potong tadi keluar juga akar, agar proses tahapannya nanti menjadi lebih gampang. Setelah kita melakukan penutupan pada batunya dengan menggunakan moss, tahap selanjutnya kita akan membalutnya dengan menggunakan plastik agar medianya tidak jatuh dan terjaga kelembabannya. Di samping itu, dengan cara ini akar-akar yang tumbuh nanti akan terpres ke batunya, sehingga dia akan memeluk erat pada batunya. Jadi dengan teknik ini, akar-akar yang tumbuh akan dipaksa untuk berada di area sekitaran batunya, sehingga harapan kita membuat akar yang mencengkram pada batunya nanti akan tercapai. Teman-teman dapat melakukan pengikatan pada plastik yang sudah kita balutkan ke batunya tadi, sehingga medianya akan tetap stabil, tidak jatuh, dan plastiknya juga akan memegang erat pada batunya. Dengan cara ini, akar-akar akan terfokus berada di dalam. Jadi seperti kita melakukan pencangkokan. Kalau teman-teman memperhatikan kalau kita mencangkokkan itu akarnya fokus berada di dalam. Nah, seperti itu juga nanti harapannya ketika kita membalutnya seperti ini, akar-akarnya akan benar-benar fokus berada di dalam dan menempel pada batunya. Sehingga program bonsai on the rock kita yang dengan harapan akar-akar mencengkram dan tumbuh di atas batu tadi akan tercapai. Nah, ini adalah hasilnya. Seperti ini. Kita tinggal merapikannya agar tetap terlihat indah. Dan selanjutnya kita akan menunggu perkembangan selanjutnya. Jadi, teman-teman bisa melakukan penyiraman dari bukaan plastik yang ada di bagian sisi atasnya ini, sehingga medianya tetap basah dan tidak kering. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam penikmat proses.